Oke, monggo silahkan Mas Amri bisa menyampaikan paparannya. Waktunya 7 menit dari sekarang, silahkan. Iya, Ibu, sekedar share screen. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah kelihatan. Sampun, sampun, sampun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ihsan Hadi SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, selaku pemuji. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Ali SAG MPDI, Kepala KUA Kecamatan Ranggen Kabupaten Demak, selaku mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya. Yang saya hormati pula Ibu Fatma Widyasuti selaku moderator dan juga coach yang telah membantu menyusun rancangan aktualisasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Sadiqul Amri dengan jabatan penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 39 kelompok 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Instagram dan TikTok sebagai sarana informasi layanan di KUA Meranggen, Kabupaten Demak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa media sosial kini menjadi sarana utama masyarakat untuk mencari informasi, termasuk layanan publik. Namun di Kabupaten Meranggen, pemanfaatan media sosial belum optimal sebagai sarana informasi. Informasi yang tersedia masih terbatas sehingga banyak calon pengantin maupun masyarakat masih merasa bingung terkait syarat, prosedur maupun biaya layanan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya postingan terkait prosedur dan informasi layanan di Instagram maupun di TikTok KUA Meranggen. Postingan atau konten masih terbatas pada kegiatan layanan di KUA. Kemudian, layanan ini meliputi syarat prosedur nikah, rujuk, isbat nikah, dan juga permohonan duplikat buku nikah. Kondisi ini tentu bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan bisa timbul juga kesalahpahaman masyarakat terhadap KUA itu sendiri. Dari hasil identifikasi ada 5 isu yang muncul, yaitu yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi layanan di KUA Meranggen. Yang kedua, rendahnya literasi masyarakat terkait pencatatan nikah online. Yang ketiga, adanya miskonsepsi peran KUA dengan perangkat desa, khususnya Mbah Mutin. Yang keempat, tingginya jumlah pernikahan sehingga antrian menumpuk. Yang kelima, kurangnya digitalisasi arsip dokumen pernikahan. Setelah melalui analisis APKL dan USG, isu yang dipilih sebagai core isu adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi layanan di KUA Meranggen Demak. Dari analisis APKL bahwa isu yang paling mempunyai banyak skor adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi layanan di KUA Meranggen. Kemudian tiga besar dari analisis APKL ini kami lanjut dengan analisis USG. Sehingga muncul dengan skor tertinggi, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi layanan di KUA Meranggen. Alasan isu ini dipilih adalah karena media sosial menjadi saluran komunikasi utama masyarakat saat ini. Jika KUA tidak memanfaatkannya dengan baik, maka akan terus terjadi kebingungan informasi yang berdampak pada efektivitas layanan. Latar belakang Oleh karena itu, pengelolaan media sosial yang lebih baik sangat dibutuhkan agar informasi layanan dapat tersampaikan dengan jelas, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Dari hasil analisis Fishbone, penyebab dapat kita kelompokkan jadi 4 faktor utama. Yang pertama dari SDM atau MEN, ASN masih fokus pada dokumentasi kegiatan internal layanan di KUA. Kemudian dari sisi metode, konten yang dibuat belum strategis. Yang ketiga dari sisi sarana, sudah ada fasilitas namun belum dimanfaatkan dengan baik. Di sisi lingkungan, masyarakat lebih sering bertanya pada Mbah Mudin. Eh, untuk mengatasi hal ini, saya mengusulkan beberapa eh,
langkah gagasan pemecah isu. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan informasi yang paling sering ditanyakan masyarakat. Yang kedua, membuat konten layanan dengan bahasa sederhana dan visual yang menarik. Yang ketiga, menyusun jadwal unggah yang konsisten di Instagram dan TikTok. Yang keempat, melakukan monitoring interaksi masyarakat secara aktif. Yang kelima, melakukan evaluasi dan tindak lanjut agar konten selalu relevan. Dalam pelaksanaannya, nilai berakhlak juga sangat relevan terhadap rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Yang pertama, berorientasi pelayanan dengan menyediakan informasi yang jelas. Yang kedua, akuntabel dengan memastikan konten sesuai aturan. Yang ketiga, kompeten dengan meningkatkan keterampilan digital. Yang keempat, harmonis dengan menghargai masukan masyarakat. Yang kelima, loyal dalam mendukung program pemerintah. Yang keenam, adaptif, mengikuti tren media sosial. Yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan rekan dan stakeholder. Dalam menjalankan rancangan aktualisasi itu tentu muncul kendala, misalnya keterbatasan SDM, kurangnya keterampilan editing, atau konsistensi unggah. Untuk mengantisipasi bisa dilakukan dengan sharing kemampuan antar pegawai KUA, membuat kalender konten, serta menunjuk admin bergilir agar media sosial tetap aktif dan terjaga kualitasnya. Ini merupakan materi kegiatan yang saya usulkan dari pas eh, pas kegiatan habituasi dan aktualisasi nanti yang tadi sudah saya sampaikan kegiatannya. Kemudian jadwal kegiatan untuk identifikasi mulai tanggal 18 sampai 23 September, kemudian membuat konten 24 sampai 3 Oktober. Yang ketiga, penjadwalan dan publikasi konten secara rutin tanggal 6 sampai 10 Oktober, kemudian monitoring interaksi dengan masyarakat tanggal 13 sampai 20 Oktober. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan, yaitu tanggal 21 sampai 29 Oktober. Dalam melaksanakan aktualisasi itu tentu ada kendala, misalnya keterbatasan SDM, kurangnya keterampilan editing, atau konsistensi unggah. Untuk mengantisipasi bisa dilakukan pelatihan sharing kemampuan antar pegawai KUA, kemudian buat kalender konten, serta menunjuk admin bergilir agar media sosial tetap aktif dan terjaga kualitasnya. Kemudian output yang diharapkan dengan langkah-langkah ini, eh, outputnya adalah tersedianya konten informatif berupa infografis, pamflet digital, dan video tutorial. Kemudian adanya interaksi dua arah antar KUA dan masyarakat. Kemudian tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat tentang prosedur layanan di KUA. Kesimpulannya, optimalisasi media sosial atau dalam hal ini khususnya Instagram dan TikTok bukan hanya soal tren digital, tetapi juga wujud nyata peningkatan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses. Hal ini sekaligus mendukung visi dan misi KUA Meranggen serta mencerminkan transformasi ASN jadi smart ASN yang berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih nggih Mas Amri nggih, untuk paparannya. Nggih, sudah sampai ke penyusunan rancangan aktualisasi, monggo nanti bisa ditindaklanjuti, dilaksanakan nggih. Nggih, monggo silahkan kepada mentor Bapak Nur Ali dipersilahkan untuk menyampaikan penguatan Pak. Waktunya 3 menit nggih Pak. Cek, dengar suara saya? Nggih Pak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat Mas, Assalamualaikum dekat Mas Ali. warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Mas Ali Dengar, enggak? Bu Fatma? Mas dekat Mas Amri enggak, Pak? Deketan. Dekat. Oh, nggih. Oke. Oke, monggo Oke. silakan. Bisa dimulai, Bu Fatma? Nggih. Kok putus-putus sih lho, Pak? Oke. Yang putus-putus nggih. Oke. Nggih. Dimulai nggih. Nggih, Yang sampun. saya hormati Pak Dekan selaku penguji Kepala Kemenak Kabupaten Sragen nggih. Sragen, nggih, Yang leres. saya hormati Bu Fatma dari Badai Diklat Keagamaan Semarang.
Terima kasih atas waktunya. Saya Kepala KUA Meranggen sebagai mentor karena atasan langsung dari Mas Amri selaku penghulu di KUA Kecamatan Meranggen. Perlu saya aturaken panjenengan Pak Ihsan, Bu Fatma bahwa di KUA Meranggen ada 3 orang CPNS yang notabene-nya generasi milenial kira. Karena usia mereka belum ada 30 ya. Saya salut dengan mereka karena memang yang diterima CPNS tahun ini semuanya mempunyai keterampilan dan kemampuan yang hebat karena saya ikut menguji di seleksi CPNS penghulu tahun 2024. Mungkin Pak Ihsan juga ikut menguji kemarin gitu. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Kantor hmm, wilayah Kementerian Agama diberi tenaga baru CPNS baik dari penghulu atau penyuluh dan semua yang ditugaskan di KUA Meranggen mempunyai kemampuan, kapabilitas dan kemampuan keilmuan yang memadai. Maka dari itu setiap ide yang atau gagasan yang diberikan atau yang disumbangsi untuk KUA Meranggen saya sangat mengapresiasi termasuk yang dipaparkan oleh Mas Sotikul Amri terkait dengan penggunaan media sosial, terkait dengan eh, sarana informasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari KUA Meranggen. Perlu diketahui panjenengan semua bahwa KUA Meranggen adalah KUA dengan volume pekerjaan terbesar di Kabupaten Demak karena angka pernikahannya dalam setahun 1.250-an yang masuk masuk tipologi B gemuk, cara nilainya itu B gemuk. Kemarin sempat di tipologi A, tapi karena tahun 2025, 2024 mengalami penurunan, sekarang menjadi tipologi B. Perlu di perlu saya sampaikan bahwa KUA Meranggen adalah KUA yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sehingga masyarakatnya heterogen, ada yang tinggal di perumahan yang notabene-nya sebagai masyarakat ber berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat Kota Semarang, ada juga di perkampungan yang notabene-nya masih sebagai masyarakat perkampungan. Sehingga perlu memilah dan memberikan informasi yang bisa dimengerti oleh mereka semua. Maka dari itu, ide penggunaan medsos seperti Instagram dan TikTok terkait dengan informasi layanan publik, saya sangat mendukung dan mudah-mudahan ide cerdas dari Mas Sotikul Amri ini bisa ditindaklanjuti dan sebagai sumbangsih beliau, Mas Amri, terhadap KUA Meranggen, mengingat eh, jenjang pekerjaan atau karir Mas Sodik dan teman-teman CPNS yang lain itu sangat panjang, mengingat mereka usianya baru 26, 27, 28, generasi milenial, mempunyai masa depan yang panjang dan menjanjikan. Maka dari itu setiap ide saya support supaya ide itu bisa diaktualisasikan demi eh, kemajuan Kementerian Agama Kabupaten Demak khususnya di KUA Kecamatan Meranggen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penguat dari paparan yang disampaikan oleh Mas Sotikul Amri. Saya mengharap Pak Ihsan selaku penguji dan Mbak Fatma selaku moderator bisa memberi masukan yang baik terhadap Mas Sotikul Amri dalam menggagas ide tentang penggunaan medsos, Instagram, dan TikTok dalam pelayanan publik. Demikian, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Nur Ali nggih untuk penguatannya dan bimbingannya selama ini kepada Mas Amri. Nggih, Oke. monggo silakan Pak Penguji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Saya ucapkan selamat dulu kepada Mas Amri yang sudah melaksanakan latsar sampai tahapan membuat rancangan eh, aktualisasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian ya pendidikan awal sebagai seorang CPNS ya. Mas Amri, ini hampir sama dengan teman-teman sebelumnya bahwa sebagian besar di Kawa ini ingin membuat akun atau membuat Instagram berisi sosialisasi dan sebagainya itu. Saya bertanya dulu, apa ukurannya? Apa ukurannya orang yang selama ini di Kecamatan Meranggen itu yang tadi jumlahnya hampir 1.000 setiap tahun itu, ukurannya mereka belum melek teknologi itu bagaimana? Padahal atau belum tadi itu apa? Ukurannya tadi masyarakat belum ini rendah, belum optimalnya pemanfaatan media sosial bagi bagi eh, masyarakat ini, atau lebih mempercayakan kepada Pak Mudin tadi itu. Ini ukurannya apa ini? Ukurannya apakah Mas Amri mengamati atau hanya meneliti juga atau mendengar cerita-cerita dari eh, pegawai KUA atau Pak Mentor gitu, atau ukuran berdasarkan apa ini apa bisa menyampaikan masyarakat ini belum optimal ini. Nggih. Nggih, izin menjawab Bapak. Terkait itu ukuran saya Ya, berdasarkan pengamatan langsung ketika memeriksa calon pengantin. Kalau untuk melek teknologi, masyarakat ya, Meranggen sebagian besar sudah melek teknologi Bapak. Nggih. Tapi ada ya, sebagian mungkin yang apa masih minim literasi digital gitu. ya. Kemudian ini tadi sebagaimana teman-teman yang di awal yang di kawal itu konten-konten yang ingin disampaikan itu apa agar mendapatkan eh, pelayanan di kawal. Oke, izin menjawab Bapak. Konten-konten yang saya sajikan nanti berupa Produknya. eh, produknya nggih. Player online dan juga video tutorial terkait prosedur layanan di KUA Meranggen. Terutama pencatatan nikah rujuk, perlainan isbat nikah, permohonan duplikat buku nikah. Hmm. Ini hanya yang pokok-pokok di bidang nikah saja ya sementara. Iya, Sementara masih nanti ada ya wakaf, masih ada masjidan. tugas-tugas ya gitu ya. Itu karena penting Iya, juga termasuk ekoteologi yang saat ini dikembangkan oleh Bapak Menteri itu kan juga menjadi bagian penting. nggih, Maka Bapak. itu nanti konten-konten tidak terbatas hanya di bidang munakahatnya saja, tetapi konten-konten terhadap tugas-tugas yang lain karena ini menjadi pilar utama di Kementerian Agama harus bisa disosialisasikan dengan baik. Gitu. Nggih, Bapak. Ya, itu saja tambahan saya. Ya. Iya, terima kasih, Bapak. Yes, saya kira itu saja Bu Fatma. Nggih. Sudah bagus ini Mas Amri membuat secara teori dalam pembuatan rancangan aktualisasinya. Nah, nanti kita tinggal melihat proses berikutnya ya. Nanti Hasilnya. insya Allah bermanfaat untuk Pak Kepala juga ini nanti. Nggih. Tersuan, Mbak Isan. Ya, Nggih. Terima kasih untuk Pak Penguji, saran dan masukan yang telah disampaikan. Nggih. Mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti oleh Mas Amri. Nggih. Ditunggu nanti hasilnya 1 bulan ya. Mudah-mudahan efektif waktu 1 bulan. Nggih. Matur nuwun Pak Nur Ali nggih untuk bimbingannya. Mudah-mudahan nanti Nggih. kegiatan aktualisasinya berjalan lancar. Sehat-sehat selalu. Siap, Apa, Mak? Nggih. Silakan untuk meninggalkan room, melakukan aktivitas yang Oke, lain. matur suwun. Nggih.